Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang jarimah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Kita review sebentar ya teman-teman. Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam. Jarimah merupakan istilah untuk perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Jarimah juga menjelaskan persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan serta sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah membahas mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan, serta sanksi hukumnya seperti qisas, diat, dan kafarat. Sedangkan hudud membahas mengenai tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, yaitu seperti zina, qadzaf, khamar, mencuri, merampok, dan lain-lain. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jarimah yang kedua, yaitu hudud. Karena pembahasannya agak panjang, pastikan teman-teman tetap fokus ya. Kata hudud merupakan bentuk jamak dari had yang berarti pembatas. Pengertian hudud menurut bahasa adalah pembatas antara dua hal agar salah satunya tidak bercampur dengan yang lain. Atau bisa juga berarti salah satunya tidak melanggar yang lain. Pengertian hudud menurut istilah, hudud merupakan hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain jinayah. Sedangkan sanksi kejahatan yang dibahas dalam hudud tidak dihukum dengan cara kisos, karena kisos merupakan hak hamba, sedangkan had atau hukuman dari hudud merupakan hak Allah. Nah, itulah pengertian dari hudud ya teman-teman. Yuk kita lanjut membahas beberapa tindak pidana yang termasuk kategori hudud. Yang pertama adalah zina. Pasti teman-teman tidak asing dengan kata ini. Apa sih zina itu? Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah, baik oleh agama Islam maupun oleh negara. Zina merupakan praktik persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang keduanya tidak ada ikatan pernikahan yang sah dan tidak ada unsur subhat. Maksud dari tidak ada unsur subhat adalah apabila ada seorang laki-laki menyetubuhi wanita karena dia mengira itu istrinya, padahal bukan. Nah, ini tidak ada had atau hukuman bagi keduanya. Namun, kasus seperti ini agak mustahil ya. Lalu, bagaimana dengan hukum zina? Para ulama menyepakati bahwa zina termasuk dosa besar yang tentu saja haram hukumnya untuk dilakukan. Larangan dari Allah tertuang jelas di Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dengan sangat jelas melarang zina ya teman-teman. Ayo lanjut. Seseorang ditetapkan sebagai pezina tentu harus ada dasarnya. Yang pertama, kesaksian dari 4 saksi laki-laki yang adil, di mana pengakuan mereka harus sama dalam hal tempat terjadinya, waktu terjadinya, siapa saja pelakunya, dan cara melakukannya. Hal itu tertuang jelas pada Quran Surat An-Nisa ayat 15. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, yaitu perempuan itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Penetapan seseorang sebagai pelaku zina juga bisa karena pengakuan dari pelaku zina itu sendiri. Menurut Imam Syafi'i, pengakuan dari pelaku zina cukup diucapkan 1 kali dan itu sudah bisa membuat pelaku dijatuhi hukuman. Dan bagaimana kasusnya apabila ada seorang perempuan yang hamil tanpa suami? Dalam kasus tersebut, sebagian ulama berpendapat itu sudah bisa dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Namun, kebanyakan ulama berpendapat sebaliknya, yaitu jika tanpa pengakuan atau tanpa kesaksian dari 4 orang laki-laki yang adil, maka kehamilan tersebut belum bisa dijadikan dasar penetapan zina. Nah, apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai pelaku zina, masih ada syarat yang harus dipenuhi agar pelaku zina tersebut bisa diberikan had atau hukuman, yaitu pertama, pelaku zina tersebut sudah baligh dan berakal. Kedua, zina tersebut dilakukan tanpa paksaan. Ketiga, pelaku zina tahu bahwa ada konsekuensi hukuman karena telah berzina. Dan syarat yang keempat dan terakhir, bahwa pelaku zina tersebut benar-benar terbukti melakukan zina. Zina dibagi menjadi 2,
yang menentukan had yang akan diterima oleh pezina. Yang pertama adalah zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah secara sah. Juga termasuk janda atau duda ya teman-teman. Karena yang namanya janda atau duda berarti pernah menikah secara sah. Zina yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah secara sah. Lalu, had yang diterima oleh pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, di mana pelaku akan dilempari batu yang berukuran sedang sampai benar-benar mati. Dan had untuk pezina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Berkaitan dengan hukuman pengasingan bagi pezina ghairu muhsan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yaitu cambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, hanya dicambuk 100 kali saja, sedangkan hukuman pengasingan merupakan kebijaksanaan hakim. Dan menurut Imam Malik serta Imam Auza'i, hukuman antara pelaku laki-laki dan perempuan ada sedikit perbedaan, yaitu pezina laki-laki merdeka dicambuk 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Sedangkan perempuan merdeka hanya cambukan 100 kali saja. Nah, itulah hudud atau had dari tindak kejahatan zina. Kita akan lanjut ke tindak kejahatan lainnya ya teman-teman. Yuk tetap semangat! Tindak kejahatan kedua yang akan kita bahas adalah qadhaf, yaitu menuduh orang lain berzina. Qadhaf menurut bahasa berarti melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Namun secara istilah, qadhaf merupakan tindakan menuduh orang baik-baik melakukan perzinahan. Dengan kata lain, qadhaf adalah penisbatan atau penuduhan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, muslim, baligh, berakal, dan orang yang dituduh itu memang mampu berzina. Hukum dari qadhaf adalah haram karena merupakan dosa besar seperti firman Allah pada Quran surat An-Nur ayat 23. Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Adapun had atau hukuman dari qadhaf adalah 80 kali cambukan bagi orang yang merdeka dan kesaksiannya tidak akan diterima selamanya apabila suatu hari nanti dia ingin menjadi saksi pada tindak pidana lainnya, maka kesaksiannya tidak diterima karena dia sudah terbukti melakukan qadhaf. Sedangkan bagi hamba sahaya yang melakukan qadhaf, hukumannya adalah 40 kali cambukan. Kita lanjut ya teman-teman. Setelah pelaku qadhaf ditetapkan, maka had qadhaf bisa dilaksanakan apabila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi. 1. Orang yang dituduh berzina merupakan orang baik, muslim atau muslimah, baligh, berakal, dan tidak pernah melakukan perzinahan sebelumnya. 2. Penuduh sudah baligh dan berakal, dan bukan orang tua dari si tertuduh. 3. Tuduhan tersebut disaksikan 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh muhsan berbuat zina. 4. Penuduh tidak bisa mendatangkan saksi. Atau kelima, pengakuan sendiri dari penuduh bahwa dia telah berdusta. Setelah pelaku qadhaf ditetapkan dan sudah memenuhi syarat juga untuk diberikan had qadhaf masih bisa gugur alias batal loh dengan memenuhi salah satu syarat di bawah ini. 1. Penuduh dapat menghadirkan 4 saksi laki-laki yang benar-benar menyaksikan perbuatan zina yang dilakukan tertuduh. 2. Sumpah li'an yang dilakukan suami atau istri apabila suami atau istri tidak bisa mendatangkan saksi dan atau tertuduh memaafkan. Nah, itulah tindak pidana qadhaf atau menuduh orang lain berzina. Untuk tindak pidana selanjutnya yang termasuk hudud adalah khamar atau minum minuman keras. Tentu banyak sekali kasus nyata di sekitar kita ya tentang ini. Namun, mungkin had yang diberikan mengikuti hukum NKRI. Yuk kita bahas bagaimana Islam memberikan solusi terkait pelaku minum minuman keras. Khamar secara bahasa berarti penutup akal. Secara istilah adalah segala jenis minuman atau bentuk lainnya yang memabukkan sehingga membuat peminumnya kehilangan akal sementara. Cakupan khamar tentu tidak hanya minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar. Bisa seperti ganja, heroin, sabu-sabu, dan sejenisnya. Dari awal penjelasan soal khamar, pasti teman-teman sudah tahu ya hukum dari khamar? Ya,
Jelas haram, karena itu merupakan salah satu dosa besar. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Karena hukumnya adalah haram, tentu ada had yang harus diterima bagi pelaku khamar, yaitu dicambuk minimal 40 kali. Namun ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad adalah 80 kali cambukan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zahiriyah adalah 40 kali, tapi hakim boleh menambahkan hingga 80 kali cambukan. Bagaimana ya seseorang bisa diputuskan atau ditetapkan sebagai pelaku khamar dan harus menerima had, yaitu dengan cara yang pertama, pengakuan dari peminum itu sendiri tanpa ada paksaan untuk mengaku. Yang kedua, disaksikan 2 orang atau lebih saat pelaku melakukan khamar. Saksi-saksi tersebut adalah jenis saksi yang kesaksiannya bisa diterima. Itulah pembahasan tentang tindak pidana khamar. Yang selanjutnya juga tindak pidana yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu mencuri. Mencuri secara bahasa berarti mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Secara istilah berarti mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Adapun hukum dari mencuri jelas haram ya teman-teman, karena mengambil harta milik orang lain tanpa izin. Seseorang ditetapkan sebagai pencuri yang harus menerima had apabila memenuhi syarat di bawah ini. 1. Orang yang mencuri adalah mukallaf, yaitu baligh dan berakal. 2. Pengakuan dari pelaku pencurian. Jika pelaku pencurian tidak mengaku, maka had bisa dijatuhkan apabila kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka, dan sumpah dari penuduh jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah. Syarat ketiga, pencurian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. 4. Pencuri sama sekali tidak mempunyai andil apapun terhadap barang yang dicuri. 5. Barang yang dicuri benar-benar milik orang lain. 6. Barang yang dicuri mencapai 1 nishab. Jadi, apabila barang yang dicuri tidak sampai 1 nishab, maka akan diserahkan kepada hakim untuk ditakzir terkait hukuman bagi pelaku pencurian. Sedangkan nishab atau batas minimal pencuri diberikan hukuman sesuai syariat adalah 1. Yang dicuri mencapai nishab sebesar 1/4 dinar atau 3,34 gram emas. 2. Kalau kurang dari itu maka tidak boleh dijatuhi had, maka harus ditakzir. Namun terkait nishab masih ada perbedaan pendapat loh. Menurut mazhab Syafi'i, 1/4 dinar atau 3,34 gram emas. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, 1/4 dinar atau 3 dirham atau 3,34 atau 3,36 gram emas. Mazhab Hanafi, 10 dirham. Nah, apabila pencuri telah mencuri sesuatu yang nilainya sama dengan atau bahkan lebih dari nishab, maka dia harus diberikan had atau hukuman. Apa sih had bagi pencuri? Yuk tetap semangat. Silakan teman-teman lihat. Hukumannya adalah potong tangan. Namun ada ketentuannya nih jika pencurian itu dilakukan lebih dari 1 kali. Jika baru pertama kali mencuri, maka yang dipotong adalah tangan kanan. Jika mencuri yang kedua kalinya, berarti potong kaki kiri. Jika mencuri yang ketiga kalinya, dipotong juga tangan kirinya. Jika pencuri itu sudah mencuri keempat kalinya, maka kaki kanannya dipotong. Dan kalau masih mencuri meskipun tangan dan kakinya sudah habis dipotong semua, maka hakimlah yang mentakzir pencuri tersebut serta dipenjarakan sampai bertaubat. Apakah bisa pencuri bebas had? Jawabannya adalah bisa, tapi dengan syarat pencuri dimaafkan oleh pemilik barang sebelum kasus pencurian tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Karena hak pencuri masih hak hamba yang dirugikan. Namun, jika sudah sampai pengadilan, maka hak pencuri bukan lagi hak hamba, tapi sudah jadi hak Allah. Meskipun pemilik barang memaafkan, pencuri tetap harus diberikan hak seperti ketentuan yang di atas. Wah, ngeri ya sebenarnya hukuman dunia untuk pencuri. Yuk kita lanjut ke tindak pidana selanjutnya, yaitu penyamun, perampok, dan perompak. Pada praktik fikih, menyamun, merampok, dan merompak masuk dalam pembahasan hirobah atau qat'ut thoriq,
yang artinya penghadangan di jalan. Secara umum, 3 tindak pidana tersebut berarti suatu tindakan pengambilan harta dengan cara kekerasan atau paksaan serta mengancam dengan senjata dan terkadang sampai terjadi penganiayaan dan pembunuhan. Bedanya apa sih? Menyamun berarti tindakan mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau paksaan dan dilakukan di tempat yang sunyi. Merampok adalah tindakan mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau paksaan dan dilakukan di tempat yang ramai. Sedangkan merompak adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau paksaan dan dilakukan di laut atau sering juga disebut bajak laut. Karena hirabah jelas tindakan yang merugikan, tentu hukumnya haram ya teman-teman, sesuai dengan firman Allah di Al-Maidah ayat 33. Dan di akhirat mereka, yaitu para penyamun, mendapat azab yang sangat besar. Nah, karena hirabah termasuk tindak kejahatan yang seringnya tidak dibutuhkan pembuktian, kita akan lanjut ke had dari hirabah. Agak panjang ya teman-teman. Yang pertama, apabila tersangka tidak merampas harta dan tidak juga menyakiti atau membunuh karena hanya ingin menakut-nakuti saja, atau tersangka belum sempat merampas harta, sudah lebih dulu tertangkap, maka jika keadaannya seperti salah satu dari dua hal itu, hadnya adalah dipenjara atau diasingkan keluar wilayahnya. Yang kedua, jika tersangka merampas harta orang lain dan tidak membunuh korban, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang ketiga, jika seseorang tidak sempat merampas harta korban, tapi korban sudah dibunuh oleh tersangka, maka hadnya adalah dihukum mati. Yang keempat, jika tersangka merampas harta korban dan membunuhnya, paket lengkap lainnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kalau korban atau keluarga korban memaafkan, apakah hadnya bisa gugur? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman, karena ini had, bukan kisos. Nah, pelaku hirabah atau penyamun, perampok dan perompak bisa bertaubat dengan ketentuan. Apabila tersangka bertaubat setelah tertangkap, maka hukuman yang diterimanya tidak ada perubahan. Namun, jika sebelum tertangkap tersangka sudah bertaubat dengan cara menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri, maka had gugur dan hukuman bisa diserahkan kepada hakim, yaitu dengan cara ditakzir. Itulah pembahasan panjang terkait materi hudud. Terima kasih.